Pemirsa, kita ketemu lagi di segmen Apa Kata Ustadz, dan sekarang kita ngomong soal mitos dan juga fakta. Buat pemirsa di rumah yang mau tanya-tanya, mau konsultasi boleh di 7380885. Nah, sebelum kita mulai obrolan Ustadz. Iya, betul sekali. Saya punya video yang satu ini. Ada video? Ada. Serem enggak ini? Bismillah dulu kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia video. Keberadaan batu belenang tak lepas dari berbagai cerita mistis. Bahkan batu belenang dianggap sebagai gerbang gaib makhluk astral. Konon di sebelah batu belenang yang saat ini digunakan sebagai jalan tol, sering terdengar suara-suara aneh. Peristiwa kecelakaan yang terjadi di sekitar jalan tol dipercaya berasal dari sosok gaib yang bersemayam di batu belenang. Sebagian warga percaya mengenai adanya penunggu batu belenang. Hal tersebut berdasarkan pada kejadian janggal selama pembangunan tol Cipali. Segala upaya yang dilakukan untuk memindahkan batu tersebut akan berujung celaka. Alat-alat canggih yang dikerahkan akan rusak, sementara pekerjanya lantas jatuh sakit atau terlibat dalam kecelakaan kerja. Batu belenang. Batu belenang. Bukan Iya. batu akik, bukan jidat juga. Bukan. Saya tadi jemunu. Iya, Jemunu bahasa Jerman. Iya, itu Jemunu. banget ya. Itu di daerah saya juga ada loh seperti itu. Iya. Batu apa? Dan ada di daerah Pasuruan itu terdapat batu namanya batu solatan. Artinya buat sholat. Kayak Orang semacam itu. Oh. Jadi memang dalam pembuatan tol ada batu besar itu kebanyakan orang yang mau memindahkan itu meninggal. Terus meninggal, tepatnya di Dusun Danten. Di Danten di daerah saya itu. Nah, itu kan suatu hal ya dibilang mitos, fakta kan? Nah, Meninggal nggak bohongan gitu. nah betul. Lah terus itu ada hubungannya nggak dengan batu sholatan itu tadi? Nah, ini kita percaya pada barang gaib itu wajib. Barang gaib itu harus wajib memang kita mempercayai. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika ada barang gaib itu kita kaitkan dengan sesuatu yang haknya Allah. Kematian itu haknya Allah. Nah, Rezeki haknya Allah. Jodoh haknya Allah. Semuanya haknya Allah. lah tadi Ustadz sendiri menyampaikan setiap ada upaya untuk memindahkan batu tersebut dalam upaya pembuatan jalan tol, yang memindahkan batu tersebut Mati, betul. berapa orang? Kurang lebihnya? Kurang lebihnya sekitar 3 sampai 4 lah. 4 gitu. orang. Nah itu bisa nggak kita kaitkan? Padahal ya kan tadi Ustadz bilang katanya rahasianya Allah. Ya, betul Allah, sekali. tapi kok begitu? Nah, ini yang harus kita pahami. Antara realita, fakta, data. Itu beda. Beda semua, Mas Ruli. Oke, jelasin dulu gimana. Sekarang yang realita. Biar kita tidak salah menangkap apakah itu mitos atau fakta seperti itu ya. Pertama realita. Realita ini adalah fenomena yang sudah kita tangkap dengan melalui panca indera. Iya, oke. Nah, misalkan ketika pensil dimasukkan dalam gelas ya. Kan bengkok tuh ya. Terlihat bengkok. Terlihat bengkok. Itu realita. Iya. Itu realita karena sudah tertangkap oleh mata. Tapi faktanya tidak bengkok. Karena fakta ini didukung dengan yang namanya analisis penjelasan secara ilmiah yang terbukti secara empiris. Oke. Nah, itu namanya fakta. Yang jadi data. Data ini bagian dari fakta yang tertulis. Jadi kita jangan sampai salah mengartikan ya bahwa realita, fakta, dan data itu berbeda. Berbeda. Oke. Seperti itu. Jadi kalau terkait sama batu tadi, akhirnya kita kan itu realita. Memang ada yang meninggal. Tapi faktanya dia itu meninggal karena batu apa tidak? Bukan. Ternyata itu karena hanya Allah. Karena Allah. Bukan karena batu itu. Batu itu tidak bisa mematikan orang. Oke. Yang hanya bisa mematikan orang itu hambanya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus ditanamkan pada seseorang. Dan inilah memang setan itu lewat seperti ini. Jadi yang samar-samar yang bisa disempilin tipis-tipis ini masuk lah ya. Masuk seperti itu. Nah, selanjutnya nih kita juga punya tayangan yang satu ini. Menarik juga nih. Cara melihat tuyul dengan mencukur alis. Selain dapat dilakukan dengan melakukan puasa ngeblank, cara melihat tuyul itu dengan mencukur alis sampai gundul, terus melumuri dengan lumpur dari tanah kuburan orang yang meninggal dengan cara tak wajar. Nah, cara ini satu-satunya cara yang pernah dilakukan dan buktinya benar.
Emang bener Ustaz kayak gitu? Saya belum pernah nyoba sih. Iya. Cukup yang gundul tuh rambut saya aja. Nggak usah, apalagi disulam alis ya, nggak usah. Aduh ya ampun lah, mehong, Jin mehong. Sulam alis, sulam bibir ya. Makanya. Juga. Itu ya, lagi hits. Tapi kalau melihat fenomena seperti cara itu. melihat tuyul itu kayak gitu ya? Cara melihat tuyul seperti itu. Bukan. Caranya gimana? Caranya, kita tidak bisa melihat sesuatu barang gaib karena kehendak kita sendiri. Karena itu Allah yang memilih seseorang bisa melihat barang gaib. Oh, jadi kalau gitu ketika kita bisa ketika ada orang bisa melihat hal gaib itu bukan karena orangnya yang pengen. Memang karunia Allah. Apabila orang itu mau melihat barang gaib tanpa kehendak Allah, maksudnya tanpa meminta kepada Allah, berarti dipastikan orang itu bersekutu dengan saya. Misal ada orang misalnya, oh hati-hati di sini tempatnya angker, misalnya gitu ya. Bohong, gak ada itu angker-angker ini. Terus tiba-tiba dimunculkan makhluk gaibnya, itu gimana maksudnya Ustaz? Dimunculkan makhluk gaib, ya kebetulan aja. Karena barang gaib, makhluk gaib, terutama jin ya. Jin ini juga ada tingkat-tingkatannya. Semakin ilmunya semakin bagus, itu bisa menampakkan diri di dunia ini. Kalau gitu. cuma sepele-sepele ilmunya ya nggak bisa menampakkan. Gitu. Seperti itu, iya. Jadi itu memang kehendak dari jinnya itu, bukan karena kitanya. Benar, seperti itu. Pokoknya yang penting ketika kita melihat barang-barang seperti itu, semuanya harus dikaitkan dengan Allah. Pokoknya jangan sampai kita mempercayai hal-hal seperti itu. Misalkan dilihatin ya, dilihatin. Akhirnya ketika dilihatin di tempat itu aja, akhirnya kita ingin mendapatkan kekuatan. Karena di situ banyak penampakannya, banyak barang angker. Kita ke situ memohon supaya rezekinya lancar, supaya kaya, supaya jodohnya lancar, dan lain sebagainya. Ustaz jangan lo ya. Enggak lah. Akhirnya mintanya tidak kepada Allah, malah kepada tempat yang angker itu. Itu syirik ya? Syirik, nggak boleh. Sama dengan zodiak itu. Oh, zodiak juga? Iya. Sebaiknya dihindari ya? Sebaiknya dihindari. Kalau yang satu ini Ustaz bagaimana? Kita lihat ya, ada tayangan lagi. Kok banyak ya hari ini? Banyak. Pernah nggak sih dalam mimpi kamu bertemu dengan orang yang belum pernah kamu jumpai? Konon, orang-orang asing dalam mimpi itu adalah perwujudan makhluk gaib yang sedang mengamati kamu sedang tidur. Bener nggak sih? Bisa seperti itu. Karena dalam mimpi kita itu bisa kita bertemu dengan malaikat, bisa bertemu dengan jin di situ, di dalam alam mimpi itu. Bisa saja seperti itu. Bisa milih nggak Ustaz? Aku mau ketemu malaikat aja gitu. Bisa. Gimana caranya? Dengan doa. Doanya? Doanya sebelum tidur itu. Oh, udah sebelum tidur. Terus ditambah dengan amalan-amalan, misalkan membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, dan an-nas, seperti itu. Insya Allah kita akan bermimpi dengan mimpi bagus lah. Sesuatu yang indah lah ya. Dijaga sama malaikat. Oh gitu. Tapi kalau ketika amalan baiknya terlupa, akan besar kemungkinan jin akan masuk di situ. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus menjaga diri kita dengan doa itu, bukan karena doanya, tapi kita mohon kepada Allah untuk perlindungan. Gitu. Iya, perlindungan. Pokoknya yang penting ketika ada, misalkan ada di Jawa gitu ya, budaya Jawa. Ada ramalan-ramalan. Ada ramalan-ramalan. Oh, Mbah, kemarin kau mimpi dipatok ular, Mbah, gitu kan? Patok ular, jodohmu cedek. Itu benar, Ustaz? Boleh nggak gitu-gitu? Kalau masalah tafsir mimpi ya, kalau tafsir mimpi itu sebenarnya ada sendiri. Jangan sampai ditafsiri yang buruk. Harus ditafsiri yang baik, karena itu tafsiran baik menjadi sebuah doa. Apapun mimpinya, jangan ditafsiri buruk kalau mimpi. Nah, seperti itu. Dan misalkan kita tentang zodiak ya ini, yang sering muncul di dalam anak muda ya, anak muda. Kau bintangnya apa? Gitu kan. Nah, masalah di sini ketika kita mempercaya zodiak itu, misalkan dalam koran atau surat kabar, ramalan minggu ini, keuangan, asmara, karir gitu ya. Keuangan, asmara lagi seret. Nah, ketika kita itu sudah mempercaya hal itu, ya, sehingga menjadi sugesti pada diri kita sendiri, akhirnya terbukti kita seret juga, terus mencari betul, itu tidak boleh. Kalau misalnya kamu keuangannya bagus, jodohnya dekat, karir menanjak, percaya, kejadian terusan. Nah, percayanya ini karena zodiaknya atau karena Allah? Karena kalau percaya kepada zodiak jelas itu syirik.
Seperti itu. Makanya hati-hati. Karena ada yang kelompok mengatakan seperti ini loh. Beberapa ulama mengatakan apabila kamu melihat semacam ramalan gitu ya. Itu sama halnya kita itu ke dukun. Nah, padahal kita hanya nyambangi dukun aja. Itu sholat kita selama 40 hari tidak diterima. Seperti itu. Bayangkan 40 hari. Makanya dari itu kita harus hati-hati betul. Lek zodiak kono di surat kabar diwaca wis sambil lalu lah. Jangan sampai khawatir ini. Menjaga khawatir. Pasti kalau sudah dibaca itu sedikit banyak pasti di dalam hati ini. Oh iya ya. Iya ya. Ada pembenaran dan pengakuan. Akhirnya kalau itu sudah terulang terus, maka kita membenarkan zodiak tersebut melalaikan Allah. Oke. Kita lihat lagi nih, ada videonya Ustaz. Ada juga. Banyak lagi ya. Semangat ini Ustaz. Iya. Ini sebuah mitos di Kebun Raya Bogor. Barang siapa datang ke tempat ini dan kondisi lajang apa jomblo dan jembatan ya. Bahkan jodoh bila duduk di bawah pohon jodoh. Mungkin ada beberapa tempat ya kayak sendang jodoh gitu ya. Nah, hal-hal yang kalau mau lancar karirnya harus kemana, mau lancar usahanya harus kemana. Nah, itu gimana Ustaz? Mau kaya kerja seperti itu. Dalam surah Al-Isra ayat 36 dikatakan wa ma asoba mim musibah illa biidnillah. Wa ma yu'min billah loh kok saya agak lupa, mohon maaf ya. Saya lupa juga nih Ustaz. Iya, betul sekali. Lupa dan nggak tahu. Tadi sudah hafal loh tadi. Oh iya, gara-gara ini sih gambar-gambar. Iya, gambar-gambar tadi. Pokoknya dalam surat Al-Isra ayat 36 dikatakan bahwa ketika ada musibah itu bukan karena apa-apa, melainkan karena biidnillah, karena izin Allah. Bukan karena Bogor tadi, Kebun Raya Bogor tadi, misalkan mau jodoh, terus ada musibah, ada rezeki, itu bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Tapi karena perhatian sama Star Akustik nih ya, ada yang mau nanya nih Ustaz. Misalnya gini nih, mitos lagu. Mitos lagu. Itu benar nggak kayak Lingsir Wengi kan yang saya tahu kan ada Lingsir Wenginya Didi Kempot. Ya, terus ada juga yang Lingsir Wengi yang katanya bisa manggil. Gitu Ustadz, itu gimana Ustadz? Nah. Jadi katanya kalau nyanyi lagu itu nanti bakal datang nih, nanti bakal di manggil roh gitu Ustadz. Iya, manggil roh, terus kayak main-main boneka atau apa kayak jelangkung. Jelangkung gitu, itu. Ya, kayak gitu-gitu tuh. Boneka. Kalau sekedar main-main gitu ya apa Ustadz? Nah, gitu. Gimana Ustadz? Jelangkung kan tapi ada rambutnya jelangkung ya? Enggak ada. Ada yang gayung kok. Oh, gayung ya? Gayung. Oh, iya. Ustadz, pakai wig dia. Oh, pakai wig. Gayungnya juga ini loh, dari plastik, ada bentuknya log. Oh, gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau memang semacam itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Apapun itu, nyanyinya apapun. Nah, tapi kalau memang itu nyanyinya diniatkan, bisa memanggil. Bisa saja. Karena dari awal udah niatnya gitu. Iya, karena kekuatan niat itu seperti itu. Ya. Dalam ilmu hipnosis ya. Hipnosis ya. Hipnosis. Itu ada yang namanya critical factor. Iya. Critical factor itu antara alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, di situ. Ketika itu sudah terbuka critical factor itu, apapun yang kita inginkan bisa menjadi motivasi untuk mencapai hal itu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Ustaz. Nah, kesimpulannya ini ya. Iya. Memang suasananya serem ya ini. Ya gak juga sih sebenarnya, Ustadz aja serem gitu. Oh gitu ya. Ya udah. Kesimpulannya saya harus memakai sebuah apa nih? Pantun. Iyalah. Ustadz. Oke, yang mana nih? Yang sini. Di sini atau di sini? Yang sini. Oh, yang sini. Pantunnya adalah batang kelor dibuat untuk membajak. Tapi tanahnya atos. Artinya apa Bang tadi? Batang kelor digunakan untuk bajak. Tapi tanahnya atos. Nah, ayo dulur sing bijak oleh ngadepi yang jenenge mitos. Nah,
ada lagi. Oh iya. Satu lagi. Oke. Ini harus lebih baik, Ustaz. Harus lebih baik, harus lebih lancar. Serius. Pekerja kuli makannya es wawan. Membawa bekal gawe meneh. Ya. Daripada ndelok Ruli ambek Iwan, mending dirungokno ngaji nih. Alhamdulillah. Yuk, kalau gitu kita ngaji bareng sambil nyanyi nih ya. Iya, betul sekali. Kita juga mau pamit, kita akan ketemu lagi minggu depan pemirsa. Hari Senin ya, yang pasti barengan dengan Tarkusik dan juga partner saya yang cantik. Sebelah sana. Nah, ngomong. Dari tadi ngomong, woy. Melambaikan tangan lah gimana ya? Ya balik lagi kameranya. Nah ini. Nah, jangan lupa pokoknya pemirsa. Udah deh, Ruli aja deh. Ruli aja mami. Kita akan kembali lagi minggu depan, hari Senin, dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jangan lupa untuk nonton terus Cakrawala Malam dan juga Cakrawala Pagi. Kalau pagi jam 9 sampai jam 12. Sekarang waktu kita berdua pamit, bersemua pamit ya. Iya. Selamat berakhir pekan. Besok jangan lupa Jumatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.